거야. 이건 이퀄 반 안에서의 서열이야. Semuanya balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang drakor tema bullying yang lagi viral, yang sampai beberapa sekolah di Korea Selatan tuh ngasih surat edaran sama orang tua murid agar anak-anak menghentikan mengikuti permainan seperti drakor ini, guys. Drakornya seperti apa dan permainannya seperti apa? Sebelumnya gue minta kalian buat subscribe ke channel YouTube gue dulu di Nonton Bareng Kla. Nah, drakornya ini termasuk drakor yang ramai banget di tahun ini. Drakor yang lagi hype juga. Dan salah satu drakor tema bullying yang rame ya guys. Jadi beberapa saat ini tema bullying itu lagi rame banget di drakor maupun webtoon. Seperti tahun lalu kita punya The Glory dan tahun ini kita punya Pyramid Game, guys. Pyramid Game ini baru saja tamat di view sekitar 9 episode. Diambil dari webtoon dengan judul yang sama. Webtoon ini udah rame banget guys, lalu diangkat ke film dan ternyata gak mengecewakan karena vibe-nya mirip seperti webtoon walaupun ada beberapa bagian yang diubah, tapi so far so good lah guys. Nah, drakornya seperti apa? Sebenarnya drakornya ini tuh dikasih batasan rating 18+ guys sama yang bikin filmnya, karena mengandung banyak gimana ya, kekerasan di dalamnya. Bahkan ada sedikit unsur LGBT yang secara langsung nggak langsung tuh ada di dalamnya gitulah. Jadi emang drakor ini nggak cocok ditonton untuk anak-anak. Belum lagi anak-anak nggak tahu gitu, belum bisa membedakan mana baik dan buruknya. Dan kalau misalnya orang gede yang nonton, kita bisa ngambil pesan moralnya. Kalau anak-anak agak susah ya guys. Maka oleh dari itu, sampai diikutin permainan ini. Padahal permainan ini buruk banget guys. Nah, kenapa anak-anak bisa nonton? Padahal ratingnya 18+, apa orang tuanya nggak ngawasin atau segala macam. Sebenarnya dengan rating seperti itu, anak-anak nggak bisa akses sebenarnya. Cuman di Korea Selatan ya guys ya. Cuman ini buat reminder kita juga sebagai orang tua, mereka bisa nonton lewat short video. Nah, kalau kita lihat sekarang short video di YouTube 1 menit, mereka scroll bisa bebas yang FYP keluar seperti TikTok dan Reels gitu. Nah, di potongan-potongan drakor ini masuk ke short video yang ditonton sama anak-anak dan akhirnya mereka mengikutinya di sekolah permainan ini. Permainan seperti apa? Nanti gue jelasin. Sesuai judulnya, permainan ini sebutnya Pyramid Game atau permainan piramid. Kenapa sebut piramid? Karena bentuknya segitiga guys, seperti piramid, di mana makin lama makin lancip. Itu tuh membagi manusia menjadi beberapa golongan atau kasta. Begitu juga yang dilakukan di sekolah ini. Jadi ada satu sekolah namanya Baekhyun School, Itu tuh sekolah isinya perempuan semua. Kalau misalkan di Indonesia, di Jakarta tuh seperti Santa Ursula lah. Dan plus sekolah ini adalah sekolah anak-anak konglomerat guys. Anak-anak yang banyak dari orang-orang hebat lah. Nah, cuman pasti ada. Jadi kalau di Korea Selatan gue perhatiin ya, di beberapa drakor itu, di sekolah mewah pasti ada yang nggak mampunya, karena si sekolah tuh diwajibkan oleh pemerintah untuk memberikan beasiswa untuk orang-orang yang nggak mampu. Misalkan dia berprestasi dalam olahraga, dia bisa masuk sekolah itu secara gratis gitu dan menikmati fasilitas sekolah mewah itu. Cuman di sini jadinya ada kesenjangan sosial, makanya ada satu orang yang punya sekolah itu namanya Baekharin di kelas itu. Jadi kelasnya tuh, jadi sebenarnya sekolahnya besar kan, cuman ada gedung baru. Nah, ada satu kelas yang dipindahin ke gedung baru ini. Dan anehnya lagi minim CCTV di situ. Ternyata semua ini tuh rancangannya si Baekharin ini, dan dia pun yang menciptakan Pyramid Game ini, permainan yang membagi orang menjadi beberapa golongan. Nah, itu tuh jadi orang yang makin ada di golongan teratas tuh punya kayak privilege lah guys. Jadi ada rankingnya A, B, C, D, dan ada lagi F. Ranking F itu adalah ranking terakhir yang dimana paling rugi guys, karena semua orang boleh melakukan apa aja pada si F ini atas izin si A. Nah, jadi di sini pun gilanya guys. Jadi mereka tuh ngebully si F tanpa rasa bersalah karena this is the part of the game gitu. Ini bagian game yang harus kita ikutin. Jadi lu harus terima sebagai F. Gimana caranya lu biar nggak jadi F? Ada caranya guys. Jadi sistemnya tuh seperti ini. Yang bikin mereka ngerasa permainan itu adil dan fair. Setiap Kamis terakhir di 1 bulan, mereka tuh buka aplikasinya, namanya aplikasi Pyramid Game gitu. Mereka suruh ngisi 5 nama teman sekelasnya, tapi nggak boleh ngisi namanya sendiri. Nah, orang yang dapat nama voting paling banyak, dia tuh ada di tier A, atau 3 nama terbanyak tuh dari di paling atas, ranking A, lalu B, C, D. Yang di D tuh kebanyakan yang cuma dapat 1 vote gitu, 2 vote. Nah, yang F ini biasanya 0 suara. Nah, kita tuh harus berusaha supaya kita nggak dapat 0 suara. Dengan cara apa ya? Dengan kita berrelasi, berteman. Cuman di sini titik jahatnya guys, dimana kita bisa dikhianati sama teman kita sendiri. Jadi kita nggak tahu, walaupun kita deket, besok lo milih gue gitu. Belum tentu seperti itu gitu guys. Nah,
Eh, Kebetulan ada satu orang namanya Jaen. Si orang ini tuh nggak suka permainan ini karena dia nganggap permainan itu buruk gitu, si Jaen ini tuh. Akhirnya otomatis karena dia ada di kelas itu, dia jadi ranking F terus, yang dibully, dipukulin, diisengin gitu sama satu kelas. Dan mereka yang ngebullying pun nggak ngerasa salah karena emang lu F, lu emang layak dibully. Dan mereka ngikutin rules-nya dengan baik. Mereka menghormati ranking yang ada di atas mereka, yang D menghormatin yang C, B, dan A gitu. Nah, suatu saat datang satu murid baru namanya Suji. Dia tuh pindah-pindah sekolah, jadi pengalaman tentang sekolah dia tuh lebih expert dibanding yang lain lah ya, lebih banyak gitu. Jadi dia bisa udah ketemu berbagai macam jenis manusia, yang tukang bully, tukang yang baik, dan pintar dia bisa menilai orang lah teman-temannya. Pertama masuk situ dia rasa kok kayak semuanya aman-aman aja, kayak kok nggak ada yang jahat, semuanya baik gitu. Kayak so far so good. Terus dia kebetulan satu bangku sama si Jaen, tapi kok ada anak yang aneh gitu, dia kayak menyendiri gitu. Nah, sampai akhirnya dia tahu ada game ini. Dia sebelumnya dia lihat si Jaen sempat dipukulin, dia agak bingung kenapa gitu. Lalu dia tahu ada game ini, dan dia nggak masuk, dapat vote 0, otomatis dia jadi F kan. Padahal sebelumnya orang-orang ini baik sama dia, tapi waktu dia jadi F, orang-orang jadi jahat sama dia. Dia dibully, disiksa segala macam. Akhirnya dia ngerasain apa yang dirasain si Jaen ini. Tapi dia orang pinter guys. Jadi yang gue suka dari yang bikin piramid game ini menurut gue jadi seru itu karena tokoh utamanya, maksudnya korbannya tuh mentalnya tuh kuat gitu. Jadi mereka tuh saling adu strategi sama si pembuli sama yang dibully itu sama-sama kuat gitu. Nah, si Suji ini akhirnya mikirin strategi gimana caranya biar gue nggak dapet F. Karena gue harus bertahan setelah ini kan. Taunya dia lihat, oh yang penting gue punya satu teman yang bisa berbagi suara sama gue gitu. Jadi dia milih gue milih dia, udah aman pasti masuk ke D. Karena kan dapat satu vote aja masuk ke D. Nah, si Jaen ini yang salah satunya harapan dia si Jaen, karena yang lainnya kan udah punya teman-teman masing-masing. Cuman deketin si Jaen ini susah banget, dia benar-benar sama sekali nggak mau ikut main permainan ini. Nah akhirnya dibujuki segala macam sampai di titik tuh ya udah gue nggak mau hanya keluar dari dia, tapi gue mau hancurin permainan ini. Baru si Jaen mau ikut, kurang lebih seperti itulah. Sampai akhirnya si Jaen sama dia masuk ke dia, tapi ada korban baru yang di F. Itu dia masih cari titik lemahnya gimana caranya biar nggak ada F sama sekali. Dengan cara semua milih sama rata gitu. Dia ngumpulin massa sampai akhirnya benar guys, semua nggak ada F sama sekali. Tapi jadinya yang si Baekharin nggak suka gitu. Dia mikirin cara lagi biar tetap ada F. Jadi itu tuh pertandingan strategi antara Baekharin dan Suji. Ini keren banget nih guys. Ini yang bikin salah satunya drakor ini seru juga seperti nonton Week Classy Road, karena orang yang dibulinya sama-sama keren gitu, sama pinter. Kalau misalkan kita nonton drakor yang dibulinya lemah kayak udah biasa gitu, ini keren, bener-bener keren. Jadi kita nih udah ini strateginya nggak sangka gitu, mereka tuh balas-balasnya gila banget. Si Baekharin ngebalesnya dengan kekuasaan dia kan punya privilege kayak ngambil orang gitu, lu harus mihak ke gue, ntar gue kasih ini, ntar perusahaan bapak lu digini-gini. Sedangkan si Suji pakai hati lah, kurang lebih dia punya bisa baca watak orang lewat psikologi, sampai akhirnya dia ngumpulin masalah, punya banyak teman di situ. Nah, sampai akhirnya dia bisa ngeruntuhin si piramid game ini gitu. Keren banget lah, inti ceritanya seperti itu, permainannya seperti itu. Cuman ya itulah, karena anak-anak kan nggak ngerti esensinya ya. Kalau misalnya orang gede kan menurut gue sih ini film bagus ya untuk ditonton. Dimana yang penting tuh emang kita ketika ngebangun kepercayaan sama teman, kita bangun relasi sesama teman, terus kita bisa jadi lebih kuat gitu. Jadi walaupun sebenarnya nggak mungkin kan ngelawan Baekharin yang punya segalanya, kalau misalkan logikanya, tapi enaknya zaman sekarang ya guys, positifnya emang ada positif negatif. Salah satu positif media sosial adalah orang lemah itu bisa berlindung di balik masyarakat, bisa didukung oleh masyarakat dengan memviralkan suatu kasus. Seperti kita lihat kasus-kasus kemarin seperti Mario Dendi gitu. Kalau misalkan nggak viral, mana mungkin ditindak, ada kata-kata seperti itu kan. Lalu kasusnya Sambo yang masyarakat setiap hari mengikuti dan terus kayak supaya kasusnya tuh clear gitu, nggak dimain-mainin. Itu karena bantuan media sosial. Begitu juga di film ini. Kenapa sih Suji bisa menang ya? Karena bantuan publik lah, kurang lebih seperti itu. Nah ini yang bikin drakor ini keren, karena kita nggak makan hati terus sama penjahatnya. Cuman penjahatnya juga keren juga, taktik-taktiknya gitu. Nah selain itu acting para artisnya itu bagus-bagus guys. Katanya sih banyak artis pendatang baru, tapi ternyata aktingnya langsung bagus banget dan sesuai dengan webtoonnya. Apalagi yang menarik perhatian itu karakternya Suji yang diperankan oleh Bona.
dan juga Baekhyun. Baekhyun sebagai antagonis tuh mendapat perhatian lebih dari masyarakat Korea karena bagus banget acting guys. Nah, di sini pun gimana ya, tadi seperti gue bilang ada unsur LGBT-nya, jadi nyeritain tentang kayak romance tipis antara sahabat cewek sama cewek gitulah. Cuman gimana ya, makanya ini menurut gue sih emang nggak boleh ditonton sama anak-anak, anak SMP, bahkan SD apalagi gitu. Karena anak-anak belum bisa memilah-milah gitu. Dan menurut gue sih drakor-drakor tema bullying ini sebenarnya banyak memberikan moral ya, sebenarnya pesan moral. Dan harus ditontonnya sama orang tua guys, supaya kita sebagai orang tua tuh aware kalau misalkan anak kita kenapa-napa. Lalu anak kita, jangan sampai anak kita nggak, kita takut anak kita dibully, tapi jangan sampai kita lupa anak kita pun bisa membuli itu, kurang lebih seperti itulah guys. Jadi gue sih berharap emang lama kelamaan anak-anak juga mengerti gitu kalau misalkan bullying itu something yang bener-bener bad banget, yang nanti apalagi di Korea Selatan ketika, nah di sini guys bagusnya Pyramid Game ini dibikin sebenarnya bully berkedok permainan yang supaya nanti di sini kan dalamnya ada idol, ada atlet. Karena nanti dibilang, nanti kalau lo udah besar jadi atlet atau jadi public figure, lo ketahuan pernah ngebully itu langsung kena cancel culture ya di Korea seperti itu. Nah, dengan permainan ini tuh lo seperti ngebully secara halus kan sebenarnya. Jadi ini kan it's just a game, jadi lo nggak bisa dibilang lo tuh pembuli gitu. Di sini sih gilanya. Makanya di sini dibahas juga, terus gurunya paling penting nih, gurunya ngomong gini, ada satu kalimat, ya kan cuma 10% di antara dari 100% ya 10% yang benar-benar bully, 90% itu cuma ngeprank doang. Terus ngapain kita besar-besarin, nanti mereka kalau udah besar rugi juga buat mereka, karena nanti jadi kayak portofolio jelek buat mereka lah. Dan karena guru itu ngomong kayak gitu ya karena mereka berpihak sama orang-orang yang punya kuasa gitu. Lagi-lagi cuman pasti ada guru yang melek gitu hal itu, tapi ketika dia berjuang ya dia tetap harus kalah dan harus keluar dari institusi itu. Ngerinya seperti itu guys. Jadi sebenarnya yang berperan paling pentingnya kita sebagai orang tua, kita harus cek anak kita, apa anak kita jadi korban bullying atau anak kita jadi pembuli gitu guys. Ya gue berharap sih generasi-generasi baru nanti nggak kayak sekarang-sekarang yang bully tambah parah, karena mulai ada tindakan-tindakan tegas dari banyak sekolah untuk menindak para pembuli ini guys. Terima kasih buat yang udah nonton channel gue, dan sorry kalau misalnya ada salah-salah kata. Yang belum subscribe, gue minta untuk subscribe. Sekali lagi, thank you dan bye.